Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Diabetasol. Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Seperti biasa saya Caca Anissa dan Ken Anne menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu saja bahasan kita malam hari ini adalah mengenai keterangan dari 4 menteri dalam sidang di MK pemirsa. Mulai dari Erlangga Hartarto, Muhadjir Effendi, Sri Mulyani hingga Risma pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, keterangan dari 4 menteri tersebut apakah menegaskan bahwa ada dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi terkait Bansos dan juga Pilpres 2024, ataukah justru membantah gugatan dari kubu Anies dan juga Ganjar? Kalau Ken seperti apa? Ya, selain itu juga momen yang menjadi penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia, hari ini nampaknya hari terakhir bekerja ya, bagi mereka, bukan bagi kita. Betul. Tapi nah itu juga menandakan dimulainya nampaknya pergerakan arus mudik lebaran tahun 2024 ini pemirsa. Kami akan hadirkan untuk Anda tentunya informasi dan pantauan terkini dari perjalanan mudik lebaran 2024 selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa. Memasuki H-5 jelang lebaran, arus kendaraan mobil pribadi di ruas tol Palikanci hingga tol Cipali di kilometer 188 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat pagi padat merayap. Ya, benar sekali, kepadatan ribuan kendaraan pemudik roda 4 khususnya pemirsa, baik kendaraan pribadi serta bus kota terpantau di kilometer 188 tol Palikanci. Bahkan kepadatan ini pun mengular hingga tol Cipali pada Jumat pagi. Membludaknya ribuan kendaraan pemudik berplat nomor polisi Jabodetabek yang mengarah ke Jawa Tengah ini tentunya mengakibatkan terjadinya kepadatan arus di ruas tol Cipali dan tol Palikanci. Pemudik hanya bisa melajukan kendaraannya pemirsa dengan kecepatan yang tentu saja hanya maksimal 40 hingga 60 km per jam. Rencananya, ruas tol Cipali hingga tol Palikanci akan diberlakukan one way jika kepadatan volume kendaraan arah Jawa Tengah terus meningkat. Diperkirakan volume gelombang kendaraan pemudik akan terus meningkat. Ya, sementara itu 5 hari jelang lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terus mengalami peningkatan. Ya, pada Jumat sore kendaraan pemudik yang meninggalkan ibu kota menuju ke arah Cikampek terpantau padat. Ribuan kendaraan pemudik ini terpantau di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 57 wilayah Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas terpantau padat dan lancar. Meskipun padat, kendaraan masih terus mengalir. Ribuan kendaraan ini pemirsa nampaknya memulai perjalanan mudik. Dan pemudik ini bergerak dari arah Jakarta menuju arah Cikampek, terus mulai meninggalkan wilayah Jabodetabek. Pelambatan kendaraan juga terjadi menjelang rest area kilometer 57 dengan banyaknya pengendara yang akan beristirahat di rest area kilometer 57. Tak hanya di kilometer 57 pemirsa, kepadatan dan antrean kendaraan juga terjadi di sekitar pintu keluar gerbang tol Cikampek Utama. Kendaraan pemudik yang akan melaju ke arah Palimanan. Pemirsa, gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat pun mulai dipadati oleh kendaraan pribadi untuk mudik lebaran 2024. Ya, tampak di layar televisi Anda visual tepatnya dari udara di gerbang tol Cikampek Utama arah Jawa Tengah.
tampak kepadatan mobil pribadi dari arah Jabodetabek mulai memenuhi gerbang tol Cikampek Utama, pemirsa. Ya, inilah kondisi peningkatan arus lalu lintas dari arah Jakarta tentunya menuju wilayah Jawa Barat dan tentunya Jawa Tengah. Dan diperkirakan akan terus meningkat hingga malam hari ini. Wah, Ken, ini tandanya sudah mulai mudik. Betul ini. Kita penasaran, sekali, Ken, Caca. bagaimana kemudian kondisi di Karawang, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Agung yang siap mengabarkan dari sana. Agung, bagaimana kondisi malam hari ini di sana? Silakan. Ya, terima kasih Caca, Ken, Anda juga pemirsa. Informasi terbaru situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada H-5 Lebaran. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama ini semakin ramai. Memang para pemudik memilih untuk melakukan perjalanan sore hingga malam hari karena untuk mengantisipasi panas saat di perjalanan, dan kendaraan roda 4 terus mengalir dan terjadi kepadatan juga di sebelah titik. Salah satunya di tempat kami mengabarkan ini di gerbang tol Cikampek Utama. Memang tadi sore sempat terjadi kepadatan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama untuk keluar dari tol Jakarta Cikampek mengarah ke arah Palimanan ataupun ke arah Cirebon. Dan untuk mengurai kepadatan ataupun antrian di gerbang tol Cikampek Utama, pihak Jasa Marga membuka 10 gardu transaksi utama yang biasanya hanya 7 gardu utama yang dibuka untuk ke arah Cirebon, dan selain 10 gardu utama tadi ditambah dengan 8 gardu satelit. Artinya ada 18 gardu untuk kendaraan yang menuju ke arah Cirebon ataupun ke arah Jawa Tengah. Dan untuk kendaraan yang telah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah Jawa Tengah tercatat Jasa Marga hingga pukul 5 sore tadi atau pukul 17.00, di mana kendaraan ini tercatat sekitar 40.000 lebih kendaraan, dan artinya volume kendaraan ini naik, dan kalau hari-hari biasanya tercatat sekitar 20 sampai 30.000 kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga selain di gerbang tol Cikampek Utama, kepadatan juga sempat terjadi di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek seperti di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol yang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga kepadatan terjadi menjelang rest area kilometer 57 karena banyaknya para pemudik yang akan beristirahat di rest area kilometer 57 untuk mengisi bahan bakar ataupun beristirahat. Dan memang tadi juga sempat untuk mengantisipasi kepadatan di rest area kilometer 57, pihak kepolisian dan dengan pihak pengelola rest area sempat memberlakukan sistem buka tutup rest area untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kemacetan yang mengular ke jalur tol Jakarta Cikampek. Dan dapat kami informasikan kepada pemirsa untuk mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek pada pukul 17.30. Pihak kepolisian tadi memasang jalur kontraflow untuk ke arah Palimanan. Untuk lajur kontraflow ini dibuka 2 lajur, namun pada saat ini masih pemasangan trafikonnya, dan untuk kontraflow sendiri dibuka dari kilometer 36 sampai kilometer 72 sesuai dengan yang telah diagendakan, di mana
nantinya selain kontraflow juga untuk one way, namun pada malam hari ini untuk rekayasa lalu lintas one way belum diberlakukan, namun untuk kontraflow sendiri masih tahap pemasangan trafficon. Dan dapat kami informasikan selain itu untuk mengantisipasi kepadatan lainnya, pihak kepolisian membatasi kendaraan-kendaraan besar ataupun kendaraan sumbu 3 untuk melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Nantinya jika ditemukan kendaraan truk besar, nantinya akan dikeluarkan melalui gerbang tol terdekat ataupun gerbang tol Cikampek menuju ke jalur arteri Karawang. Sementara itu, Caca, kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Agung Prasetyo. Sudah mulai terlihat keramaian, kepadatan di jalur Cikampek Utama Jawa Barat. Bagaimana dengan di Cirebon? Ada rekan kami Ervan di sana. Selamat malam Ervan, tapi nanti kita akan perbarui dan lihat bagaimana kondisi di Cirebon. Tapi sebelumnya kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. 5 hari jelang Lebaran terjadi kepadatan di res area tol Cipali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sehingga pihak kepolisian melakukan buka tutup res area. Benar sekali, volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa, tepatnya di kilometer 166 tol Cipali, Palimanan, Kabupaten Majalengka, ini terpantau padat. Sebanyak ribuan kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dengan nomor polisi Jabodetabek tentunya memadati res area di tol Cipali, kilometer 166. Dan untuk menghindari kepadatan seperti ini pemirsa, kendaraan pemudik yang kemudian membuat petugas dari Polres Majalengka memberlakukan buka tutup di pintu masuk res area tol Cipali. Ya, kami ajak Anda kembali untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Cirebon, Jawa Barat bersama rekan kami Ervan di sana. Selamat malam Ervan, bagaimana pantauan Anda? Sudahkah terlihat ada pergerakan kendaraan dari pemudik? Baik, Caca dan pemirsa TV One, 5 hari jelang Lebaran, tepatnya di ruas tol Palimanan Kanci di res area 207 Kabupaten Cirebon, di mana sejak tadi pagi hingga saat ini kepadatan terjadi di res area. Bahkan petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota sejak meningkatnya volume kendaraan di ruas tol Palimanan Kanci memberlakukan sistem buka tutup di sekitar rest area. Bahkan Caca, saya kabarkan pada siang tadi, tepatnya pada pukul 2 hingga 4 menjelang buka puasa, di depan rest area sendiri sempat mengalami kepadatan hingga 1 km. Untuk mengantisipasi kepadatan tersebut, petugas dari kepolisian melakukan penguraian guna bahkan menghimbau kepada para pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa untuk berhenti masuk untuk ke dalam rest area. Hal tersebut guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang ada di sekitar rest area. Selain itu dapat saya kabarkan data dari pihak jasa marga tol Palimanan Kanci, terdapat sebanyak 5.000 lebih kendaraan melintas di ruas tol Palimanan Kanci sejak 5 hari jelang Lebaran. Baik, Caca. Baik, terima kasih sudah mengabarkan langsung bagaimana kondisi terkini di sana dari Cirebon, Jawa Barat. Sekarang kita ke Stasiun Senen tentunya. Sudah ada rekan kami Adia yang juga siap mengabarkan bagaimana ya Ken ya, suasana di Stasiun Senen seperti apa. Adia, silakan. Baik, selamat malam Ken Ane, Caca dan juga pemirsa TV One. Memang situasi atau kondisi keramaian begitu di stasiun Pasar Senen sejak sore tadi terpantau sudah ramai sekali. Bahkan semakin malam ini nampaknya semakin banyak orang yang hendak melakukan perjalanan mudik. Karena memang menurut data dari KAI Daerah Operasional 1, hari ini merupakan puncak arus mudik, di mana hari ini paling banyak ya orang atau warga yang akan berangkat begitu ke kota tujuannya masing-masing. Per hari ini apabila bisa kita bandingkan dengan jumlah rata-rata harian dari stasiun Pasar Senen, ini jauh lebih tinggi. Misalnya jumlah kereta api, rata-rata per hari itu ada 37 kereta api jarak jauh, dan hari ini totalnya ada 38 kereta api. Dan untuk rata-rata kapasitas per hari biasanya ada 25.600-an, sedangkan hari ini yang tersedia ada 26.400-an. Begitu juga dengan tiket yang terjual rata-ratanya
biasanya ada 22.400-an dan hari ini naik sangat signifikan begitu dengan total 26.400-an. Serta level okupansi hari ini juga naik drastis. Apabila biasanya rata-rata di stasiun Pasar Senen ini jumlahnya ada 87,6%, hari ini okupansinya ada 102%. Artinya memang yang terjual begitu lebih tinggi daripada kapasitas yang disediakan rata-rata per hari. Nah, apabila bisa kita melihat juga dari data dari KAI Daerah Operasional 1, nanti per hari ini hingga tanggal 12 April rata-rata okupansi memang masih cukup padat, lebih di atas dari 90%. Nah, nanti ini menurut data akan berkurang begitu level okupansinya di tanggal 13 April. Nah, adapun juga untuk keberangkatan atau destinasi favorit begitu yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ada 4 kota. Di antaranya ada Surabaya, lalu kemudian ada Solo, Lempuyangan, dan yang terakhir ada Kutoarjo. Nah, pemirsa juga bisa lihat dari layar kaca Anda memang semakin malam, memang ini nampaknya terus-menerus masyarakat berdatangan untuk melakukan mudik karena memang hari ini merupakan hari terakhir begitu sebelum dilaksanakannya cuti bersama Lebaran. Nah, untuk sementara demikian Caca dan juga Ken Ane, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, terima kasih Adia. Mengabarkan langsung dari stasiun Senen ini, nampaknya kita harus siap-siap mudik tapi siaran dulu kan. Betul, setelah ini ya. Iya, sekarang kita ke informasi lainnya pemirsa. Kita kembali lagi ke persoalan politik di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemirsa mengenai bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional. Ini berupa pembagian beras 10 kg melalui Bulog, bukan termasuk perlindungan sosial atau Perlinsos. Pelaksanaan fungsinya Bappenas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bappenas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos. Pada tahun 2023, Bappenas mempunyai anggaran 10,2 triliun rupiah dan sudah memberi bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian dilakukan oleh Perum Bulog selama periode September-November 2023 berupa pemberian 10 kg beras. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bappenas, diperlukan review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. Sedangkan untuk tahun 2024, Bappenas memiliki anggaran sebesar 6,71 triliun rupiah atau justru turun 30% dari anggaran 2023. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan bantuan sosial yang merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama rakyat yang berada di garis kemiskinan yang memang mendapatkan bantuan sosial. Dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari-Februari 2024. Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan bulan Juli hingga Februari, produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton. Pada saat yang bersamaan terjadi kenaikan harga beras dunia, di mana harga beras Thailand itu mencapai $624 per ton atau naik 28%. Beras Vietnam $614 per ton itu naiknya 41,95%.
Kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras 6 negara. Di tahun 2023, India, Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar, dan Uganda melarang ekspor beras, dan juga 3 negara dilanjutkan di tahun 2024, India, Bangladesh, dan Rusia. El Nino berdampak juga terhadap peningkatan harga pangan, terutama beras. Kita lihat dari data bahwa volatile food terus meningkat di bulan Juli, hingga puncaknya Maret yang tercatat sebesar 10,33%. Beras menkontribusi kepada inflasi di bulan Maret saja 0,74%. Jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, dan ini adalah amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita ketahui penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya terhadap kelompok makanan. Dari desil 1 sampai 4 atau 40% penduduk, 25%-nya adalah untuk membeli bahan makanan pokok ataupun beras. Sementara itu pemirsa, Ketua MK Soehartoyo bertanya tentang usulan anggaran bantuan El Nino yang diberikan kepada masyarakat pada November sampai dengan Desember tahun lalu kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini, yang hari ini memberikan keterangannya di MK. Kaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan, tahun berikutnya, untuk El Nino itu Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait, termasuk kami nggak bisa berani mengusulkan, Bapak. Termasuk yang tahun-tahun sebelumnya? Iya, kami nggak berani mengusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kan kami tidak tahu makro kondisi ya, sudah, makro artinya masalahnya. Ibu tidak mengusulkan ya? Ya, tidak ada mengusulkan. Selain menjawab pertanyaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat soal bantuan sosial di Kemensos. Menurut Risma, bantuan bansos tidak dibagikan dalam bentuk barang namun dengan bentuk cash transfer. Kami akan menjawab pertanyaan yang mulia Bapak Arief Hidayat bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM, seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan yang mulia Ibu Eni Nurbaningsih. Sebelumnya Ibu, saya mau izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim, terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan, bukan Monsos ya? Bukan Pak. Nah bukan. Itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri. Sudah tidak? Sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi menteri. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima.
Ya, menarik tentunya untuk dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana sidang sengketa Pilpres 2024 di MK bersama dengan Caca Anissa, betul ya Caca? Benar sekali Ken, dari keterangan yang disampaikan oleh Menteri hari ini kita akan tanya pendapat dari masing-masing kubu penggugat, tentunya Anies dan Ganjar, dan juga yang digugat pemirsa dari 02 pemirsa. Apakah pernyataan dari 4 menteri tersebut seakan-akan membantah ada unsur cawe-cawe Jokowi dalam unsur bansos dan Pilpres, ataukah juga kemudian sebaliknya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, keterangan dari 4 menteri hari ini mulai dari Muhadjir Effendi, Erlangga Hartarto, bahkan juga Risma dan juga Sri Mulyani diharapkan bisa membuka tabir dari gugatan dilayangkan oleh kubu Ganjar dan juga Anies. Pemirsa, apakah benar bahwa ada unsur cawe-cawe, pengaruh yang diberikan oleh Presiden Jokowi, hingga kemudian bantuan sosial seakan-akan menguntungkan pihak dari 02, yakni Prabowo dan juga Gibran? Ataukah jangan-jangan keterangan dari 4 menteri hari ini justru membantah hal tersebut? Ayo mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Dan di studio TV One tentunya sudah hadir 2 narasumber saya, mulai dari Bang Mardhani Alisera di sini mewakili tim Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah bersama dengan Kang Ujang Komarudin di sini. Kang Ujang, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Saya akan menyapa juga 2 narasumber saya yang sudah tersambung di sini mewakili tim Ganjar Mahfud. Pastinya ada Bang Andreas Pareira dan juga Mas Habib ini mewakili pastinya Prabowo Gibran. Ini jarang-jarang Mas Habib biasa ada di sini ya. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Assalamualaikum teman-teman. Pak Mardhani, Bang Kukom, Pak Andreas Pareira, Caca Anissa. Baik ya, sebelum saya ke narasumber lewat sambungan Zoom, saya mau ke Bang Mardhani Alisera dulu. Bang, niatan dari tim Amin pasti yang mengundang 4 menteri ini harusnya ya menegaskan bahwa ada unsur cawe-cawe, menguntungkan, tapi kalau publik melihatnya kok tidak ke arah itu ya, seakan-akan 4 menteri itu membahas. Koreksi saya kalau salah, bagaimana tim Amin melihatnya? Ya, yang pertama tentu kita apresiasi MK dahulu, Cak, ya, karena berani untuk keluar dari kerangka perselisihan hasil pemilu, ya, PHPU, dengan coba melihat proses, ya, bansos khususnya. Jadi MK sangat memperhatikan petitum ataupun dasar-dasar argumen baik dari pemohon 1 atau pemohon 2 ya. Pemohon 2 itu 03 ya. Dan itu yang harus diapresiasi. Bahkan kalau mengutip Hakim MK Pak Arief Hidayat, sebetulnya yang ingin dipanggil Pak Jokowi. Tapi karena posisi beliau sebagai kepala negara, kalau kepala pemerintahan dipanggil. Jadi pihak yang memberi keterangan, ya. Tapi karena juga kepala negara, jadi dipanggillah para pembantunya. 4 ini diharapkan cukup untuk menjelaskan tentang bansos. Seperti apa konstelasinya atau anatominya? Saya sih bahagia karena tadi semua hakim mendalami, semua hakim meminta berkas, semua hakim mencoba untuk mengulik-ngulik kerangka ajuan permohonan 01 dan 03. Jadi buat kami itu udah satu kemajuan yang luar biasa. Oke, kalau dari Bang Andreas Pareira seperti apa? Keterangan dari 4 menteri ini menguatkan gugatan atau justru melemahkan ini bahwa tidak ada unsur cawe-cawe atau ada, Bang Pareira? Ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ali. Bang Mardhani Halo? Bang Mardhani maksudnya? Oh, sorry, Bang Mardhani ya, Bang Mardhani Alisera. Jadi kalau kita mendengar penjelasan dari para menteri hari ini, kita melihat bahwa ada hal yang sudah dikemukakan dalam arti bahwa mereka menjelaskan tupoksinya masing-masing. Dan di situ ada beberapa clue yang bisa seharusnya dilanjutkan, terutama yang berkaitan dengan ya dalil dari para penggugat yang berkaitan dengan banjirnya bansos pada saat pemilu kemarin gitu. Nah, di sini para menteri menyampaikan tupoksinya masing-masing yang sebenarnya menyampaikan secara netral bahwa mereka menjalankan tugas. Pak Muhadjir menyampaikan bahwa dia membagikan sesuai dengan apa yang ya dari tupoksi Kementerian PMK-nya. Bu Risma menyatakan bahwa beliau tidak membagikan atau kementeriannya tidak memberikan
bantuan dalam bentuk beras tersebut gitu. Tapi beras ini ada gitu, dan dalam jumlah yang besar pada waktu itu gitu. Dan di sini sebenarnya ada satu instansi yang sebenarnya tidak diundang di sini, tapi di dalam pernyataan dari para menteri tadi bahwa mereka punya kewenangan dan punya anggaran untuk itu. Dan fungsinya bukan Perlinsos, tapi untuk stabilisasi harga, yaitu Bapanas gitu, Badan Ketahanan Pangan Nasional gitu, Badan Pangan Nasional gitu. Dari di sini kan sebenarnya ada hal yang belum terkuak lebih jauh yang berkaitan dengan ya bansos ini gitu. Kemudian juga ada poin lain yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang juga tidak terjawab lebih jauh, yang berkaitan dengan apakah ada keterkaitan, ada perintah dari presiden di sini pada ratas tanggal berapa, tanggal 6 November kalau tidak salah yang disampaikan oleh para menteri tadi gitu. Nah, ketika ditanyakan yang menjawab itu adalah Pak Menko Ekuin, Pak Erlangga di situ. Pak Erlangga melemparkan lagi bahwa ya yang berkaitan dengan pemilu itu adalah tupoksinya Mendagri gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya saya melihat dan saya sependapat dengan ya banyak beberapa pihak yang lain yang menyampaikan bahwa memang sebenarnya yang seharusnya menjelaskan lebih detail ini ya presiden sendiri sebagai kepala eksekutif gitu. Presiden sebagai kepala eksekutif di Republik ini. Kalau beliau menjelaskan, saya kira akan menjadi lebih kalau beliau diundang untuk menyampaikan ini di ya Mahkamah Konstitusi akan menjadi lebih jelas, dan oh ya kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya memang ya diperuntukkan untuk sesuai dengan kepentingan tupoksi dari para menteri-menteri itu gitu, atau para menteri dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan. Jadi ya menurut saya ada bagian yang sudah dijelaskan yang mulai membuka pertanyaan-pertanyaan besar yang berkaitan dengan ya cawe-cawe presiden, yang berkaitan dengan barang yang dicawe-cawe itu, yaitu ya salah satu di sini adalah bansos yang mempunyai keterkaitan elektoral yang merupakan dalil dari para penggugat tadi. Baik, ditahan dulu Bang Parera, ditahan dulu Bang Mardhani. Sekarang saya ke Mas Habib. Terlepas dari pernyataan dari keempat menteri ini, Mas Habib, bahwa kehadiran dari empat menteri ini seakan-akan goalsnya dari pihak penggugat ini ya seperti itu. Mereka hadir, digali lebih dalam lagi, dan ada goals lain ini mau dicapai, bahwa dengan hadirnya empat menteri, nextnya Jokowi. Ini seperti apa? Masih mute ya. Mas Habib, boleh di-unmute dulu audionya. Ya, kalau mengacu kepada pengalaman saya berpraktek beracara di Mahkamah Konstitusi ya sejak 2009, 2014 ya, rasa-rasanya pemohon hari ini sudah game over dengan hadirnya empat menteri. Ada setidaknya 5 statement penting yang disampaikan oleh empat menteri tersebut, yang secara telak sangat telak memukul semua argumentasi, semua tuduhan yang diarahkan paslon 1 dan paslon 2 dalam nota atau dalam memori permohonannya. Saya bacakan singkat saja dan jangan dipotong. Yang pertama, Saudari Sri Mulyani menyampaikan bahwa dana yang diberikan Jokowi saat kunker bukanlah dana bansos atau perlinsos, tetapi dana operasional presiden ya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008. Yang kedua, ya, Menteri Sosial Risma mengatakan pencairan bansos awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Mensos. Jadi pada periode sebelumnya memang di awal tahun ini bukan hal yang luar biasa. Bentuknya cash transfer juga, bukan bentuk fisik ya yang bisa dimanipulasi. Kalau cash transfer kan orang tahu adalah memang dari pemerintah, dan ini relevan dengan survei yang mengatakan masyarakat sadar betul bansos itu bukan dari presiden, bukan dari Jokowi, tetapi dari pemerintah. Yang ketiga, Muhadjir Effendi, ya saudara Muhadjir mengatakan kunker Jokowi itu bukan hal yang baru, tetapi memang itu pola kepemimpinan beliau. Keempat, ya saudari Sri Mulyani mengatakan tidak ada beda pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya bansos di Januari Februari. Bahkan 2019 ya kalau Anda bandingkan
itu 5 kali lipat dari 2018. Itu 15 triliun di 2019. Dan 2024 itu cuma 12 triliun. Tidak ada lonjakan sama sekali. Dan yang terakhir ya, Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN ya terkait bansos terutama tidak ada kaitan dan tidak dipengaruhi sama sekali soal susunan paslon pada Pilpres. Jadi dari hulu ke hilir ya, seluruh argumentasi yang dibangun bahwa pemerintah memanfaatkan bansos untuk pemenangan paslon 2 dibantah oleh 4 menteri yang hadir tadi. Sehingga menurut kami sidang kali ini sebetulnya kita sudah tidak memerlukan kesimpulan secara teknis, mensubmit memori kesimpulan. Masyarakat, publik, rakyat bawah, arus bawah sudah sangat paham ya bahwa tidak benar yang dituduhkan selama ini. Sehingga menurut saya ya kita nggak mau mendahului. Insya Allah Hakim Konstitusi akan bersikap sebagai negarawan ya, akan menolak permohonan paslon 1 dan paslon 2. Oke, ya ditahan dulu Mas Habib, nanti sesaat lagi saya tanya kepada Kang Ujang. Ini bukan persoalan hukum tapi juga persoalan politik. Kalau kata Mas Habib ini sudah game over. Apakah bahwa ada yang disasar lain nih dari tim kubu dari Ganjar dan juga Anies bahwa bukan game over tapi game on? Masih ada lagi target berikutnya, sesaat lagi. Kang Ujang, kalau secara politik benar dikatakan oleh Mas Habib, udah game over ini atau jangan-jangan bentar, ini baru mau mulai masih game on, ini seperti apa melihatnya? Ya mungkin begini, kita apresiasi kepada Hakim MK ya. Itu kan keinginan publik, keinginan masyarakat Indonesia sejatinya bukan hanya keinginan 0103, tetapi memang ingin melihat bahwa proses sengketa di MK ini berjalan dengan transparan. Apapun itu, hasilnya apapun. Dalam konteks itu kita membangun sebuah kewibawaannya untuk menjaga marwah MK yang kemarin ya sempat banyak kritik, sempat turun. Oleh karena itu ya satu-satunya jalan untuk menjaga itu ya dengan menghadirkan pihak-pihak terkait yang dianggap tahu, paham terkait dengan persoalan itu. Ya maka ya ada menteri yang dipanggil. Saya mengatakan ya silahkan dan alhamdulillah datang. Nah dalam konteks itu apakah keterangannya nanti menguntungkan pihak mana ya tentu masyarakat atau publik sudah paham itu. Dan Bang Habib sudah sampaikan, Bang Andreas, Bang Ali juga katakan. Nah dalam konteks apakah nanti ada yang disasar gitu ya, pasti kalau penggugat 1 dan 2 artinya 01 dan 03 ya bisa jadi ya ingin menyasar yang lain, tapi apakah itu bisa atau tidak ya tergantung dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi kalau saya melihat ya dari hal ini menteri sudah cukup mewakili apa yang menjadi kebijakan presiden ya, tetapi memang apakah nanti diperlukan presiden atau tidak kembali kepada hakim-hakim MK itu. Saya meyakini itu Mbak Caca. Bang Mardhani, kalau dikatakan oleh Mas Habib bahwa game over lah pernyataan dari 4 menteri, mental itu gugatan dari 01, gimana? Saya justru berpendapat the game is getting hot. Wow. Karena banyak fakta. Contoh tadi Mas Andreas bagus sekali. Benar, Mensos tidak bagi-bagi, cashless. Tapi Bappenas, Badan Pangan Nasional, bagi-bagi. Dan pembagiannya beras, natura. Ini belum dipanggil. Akan sangat baik kalau ini dipanggil. Apa sih yang mau didalami? Ya seperti apa pembagiannya. Karena di Epil is in the detail. Jangan-jangan kan kayak kemarin udah mulai tuh ada yang main bola nomor 2-nya banyak gitu loh. Kemudian pembagian ada DKI tuh kalau nggak salah PJ-nya ngasih bansos warnanya biru muda gitu loh. Padahal kalau ASN main kode apapun itu udah berat sekali gitu kan gitu loh. Satu lagi Banpres, bantuan presiden yang Pak Jokowi bagi-bagi, Setnek atau KSP bagus dipanggil juga. Berapa sih besarnya? Jangan-jangan jumbo, walaupun saya juga tahu karena saya di Komisi 2, Setnek Seskap, KSP ada di Komisi 2. Tetapi dari mana? Adakah sumber lainnya? Seperti apa pembagiannya? Pak Andreas bagus sekali tuh, pemohon 2. Titik-titik yang didatangin Pak Jokowi itu detail sekali. Ke Jawa Tengah berapa kali ya Pak Andreas ya? Nah itu pandangan saya belum terbuka, belum terjawab. Karena banyak yang dikasih itu Banpres. Nah makanya buat saya, the game is getting hot. Oke, nanti sesaat lagi Mas Habib akan bahas, membalas, bahkan juga menjawab bukan game is over. The game is getting hot. Panas ini sesaat lagi.
Usai jeda berikut. Hakim konstitusi di antara kita bersembilan itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif. Nah, ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspon. Ya, memang pernyataan Hakim Arief tadi memang secara tidak spesifik menyebutkan perlu tidaknya memanggil Presiden Jokowi. Bahkan ada kata agak kurang elok kemudian dipanggil mengingat kepala negara bahkan juga kepala pemerintahan. Ini yang kemudian Mas Mardhani Alisera di sini, Bang Habib mengatakan bahwa bukan game is over, tapi the game is getting hot. Banyak sekali yang mau digali ini. Seperti apa? Dari pernyataan 4 menit tadi seakan-akan ingin membuka tabir yang lain, Bang Habib. Kalau kita mengacu konstruksi yang sama tahun 2019. Itu 2018 itu kan bansos 5,1. Tiba-tiba 2019 bansos 15,3. 3 kali lipat, ya. Waktu itu Bu Sri Mulyani juga dipersoalkan ke dalam permohonan pemohon, ya. Tapi dalam pertimbangan hukumnya, ya, Mahkamah mengatakan karena hal-hal yang didalilkan pemohon hanya berdasarkan logika, lalu penalaran yang wajar, yang semuanya itu asumtif tetapi tidak faktual dan tidak ada korelasi faktual dengan perolehan suara, maka Mahkamah tidak mungkin membenarkan dalil disampaikan oleh pemohon. Jadi sebenarnya Mbak Caca, teman-teman, kalau kita mau lihat ke belakang, 2019 tentu jauh lebih ekstrim daripada yang didalilkan teman-teman ini. Waktu itu bahkan 3 kali lipat. Nah, itu pun oleh majelis dinilai ya bahwa tidak faktual, artinya tidak ada korelasi secara langsung dengan perolehan suara. Padahal memang kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya mereka ketat, ya, sekokoh tembok Cina kalau kata teman-teman pendiriannya ketika mengadili perkara PHPU ini tetap harus ada argumentasi yang menghubungkan
antara tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan pelanggaran dengan perolehan suara yang faktual. Nah ini dia. Nah kenapa Mahkamah Konstitusi membuka lebar-lebar ruang perdebatan sampai dengan memanggil 4 menteri? Menurut saya inilah tradisi yang sangat baik di Mahkamah Konstitusi, di mana mereka memberikan ruang yang luas kepada siapapun, termasuk kepada para pihak, termasuk kepada pemohon, agar isu-isu yang dipersoalkan bisa dibahas tuntas dalam ruang persidangan. Dan nanti ketika membuat putusan, maka putusannya pun akan menjadi lengkap karena tidak ada hal ihwal yang terlewat dari pembahasan. Tetapi dalam konteks membuat putusan, merumuskan putusan, Mahkamah selama ini sangat ketat ya pada konteks konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau saya betul sebagaimana saya sampaikan di awal, kita jelas ini sudah game is over ya. Game is over karena nggak ada yang baru yang saya lihat. Saya alami banget justru ini nggak ada apa-apanya dibanding 2019. Yang 2019 saja kita nggak berhasil, apalagi yang saat ini. Jadi kalau kita mengkomparasi, Mbak Caca, persoalan hukum itu kan harus apple to apple, harus pilpres dengan pilpres, harus undang-undang yang sama, Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Hal ihwal bansos dengan bansos. Jadi jangan dibandingkan misalnya dengan pilkada yang disebut-sebut. Ada persoalan umur yang tidak memenuhi, yang di Papua itu nggak ada kaitan. Gitu. Oke, kalau Bang Andreas seperti apa? Setuju kata Bang Habib bahwa game is over ini atau masih game on lah, seperti apa? Ya, saya lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arief di awal itu ya merupakan membuka ruang bahwa dan menunjukkan kepada kita bahwa Mahkamah Konstitusi ini ingin melihat secara keseluruhan dan juga menyampaikan dalil-dalil dan mempertanyakan dalil-dalil yang disampaikan oleh baik paslon 1 maupun paslon 3 gitu. Jadi merepresentasikan itu gitu. Dan juga beliau juga menyampaikan bahwa ya seharusnya ini ada presiden juga menyampaikan, tapi kurang elok gitu kalau mengundang presiden memanggil presiden sebagai kepala negara gitu. Tapi saya membayangkan bahwa ini akan menjadi lebih jelas ya, dan mungkin akan baik juga buat proses menjelaskan proses ini. Ya, karena presiden itu juga kepala eksekutif gitu. Saya membayangkan yang menyampaikan penjelasan ini presiden dan di belakangnya para menteri gitu. Menteri-menteri yang terkait dengan ya peristiwa yang ada yang berkaitan dengan pemilu ini gitu. Jadi ini akan menuntaskan banyak hal gitu. Menuntaskan semua hal yang dipertanyakan oleh para penggugat maupun yang menjadi pertanyaan di masyarakat yang berkaitan dengan ya cawe-cawe presiden tadi gitu. Karena itulah kata kuncinya. Karena di sini kan kelihatan betul bahwa Mahkamah Konstitusi ini mau membuka apa yang dimaksudkan dengan nepotisme itu gitu. Jadi sekarang ini kelihatan betul bukan soal hanya mengadili penghitungan suara gitu, perselisihan suara, tapi ini adalah mengadili persoalan nepotisme yang digugat oleh para penggugat baik paslon 01 maupun 03 gitu. Jadi kalau presiden hadir dan kemudian juga di backup oleh para menteri yang terkait, karena tadi kan saya sampaikan tadi ada hal yang masih menjadi kotak Pandora di sini, yaitu barang ini yang namanya bansos itu melimpah ketika pemilu kemarin gitu. Tapi kan tadi penjelasan dari para menteri itu menunjukkan bahwa mereka menjalankan tupoksinya masing-masing. Bahkan Ibu Risma menyampaikan bahwa di Kementerian Sosial itu ya disampaikan dalam bentuk bukan barang natural gitu. Tapi barang itu ada. Dan di situ kan sebenarnya terbuka sedikit bahwa ya ada lembaga lain, ya institusi lain, yaitu Badan Pangan Nasional gitu. Dan di situ kan sebenarnya ada wilayah-wilayah juga berkaitan, masih ada hal yang menurut saya juga belum kuat betul gitu, yang berkaitan dengan automatic adjustment. Nah, automatic adjustment ini kan saya tahu juga bahwa ya ini karena berkaitan dengan KL-KL yang lain, termasuk KL-KL kami di Komisi
Komisi 10 gitu. Yang juga kami pertanyakan, automatic adjustment ini nanti digunakan untuk apa gitu. Tadi Pak Ibu Menteri menjelaskan bahwa ini memang proses ini sudah berjalan beberapa periode, beberapa tahun terakhir ini gitu. Nah, tetapi kan masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti kemudian untuk apa penggunaan ini gitu. Kalau tidak dikembalikan kepada Kementerian KL yang terkait gitu. Jadi memang masih ada hal-hal yang belum terbuka betul, tapi saya yakin bahwa para hakim konstitusi ini jeli, mereka sangat jeli melihat celah-celah, melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitar pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon maaf Bang Andreas, saya potong dulu. Saya pun akan menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Bang Andreas. Jadi sebenarnya gugatan hasil Pilpres ini sebenarnya apakah benar bahwa tujuannya itu bukan hasil Pilpres, tapi ada sesuatu lebih besar mengungkap unsur nepotisme. Lantas buat apa sih pemirsa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya agak takut-takut nanya sama Kang Ujang. Kang Ujang mungkin begini, apakah salah kalau misalnya ternyata dalam sidang seperti ini bahwa yang disasar ini memang bukanlah hasil Pilpres, tapi sesuatu yang besar, pengaruh presiden terhadap hasil Pilpres. Seperti itu, lantas apa sih goalsnya? Kan Presiden Jokowi sudah tidak akan memerintah lagi sebentar lagi. Ya, kalau saya lihat konstruksi analisa-analisa yang saya baca ya, dan narasi politik yang ada, misalkan dorongan hak angket, contoh aja gitu ya. Ini kan ujungnya katakanlah ini tidak jadilah, kalau saya mohon maaf Bang Mardhani ya. Lalu masuk ke MK. Masih proses. Nah, maksud saya gini, kalau angket itu didorong, itu kan saya lihat subjeknya itu Pak Jokowi, Presiden, pemerintah. Ya ini kan sama, MK juga saya melihat adalah ujung dari semua, mohon maaf ya, kepentingan yang mengajukan permohonan itu adalah Pak Jokowi, Pak Presiden. Saya melihat ke situ sih. Tetapi memang kan tentu berkembang persidangan itu dan saya melihatnya harus objektif. Bang Habib boleh tanggapi? Kalau kami sih melihat situasi realitas saat ini, yang saya tangkap 95% warga kita termasuk elit itu sudah move on, ya, baik konteksnya hak angket maupun MK. Ini kita dalam hati kita ya sudah sama-sama yakin hasilnya ya begitulah ya, tidak akan ada surprise, tidak akan ada kejutan apapun. Jadi ya kita yakin insya Allah ya majelis hakimnya ini yang kalau untuk MK istiqomah. Artinya memutus sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan hal apa yang pernah juga diputus di masa lalu. Jadi tetap di jalur konstitusi, ya, yaitu menolak permohonan yang tidak ada relevansinya dengan perolehan suara, kurang lebih seperti itu. Karena itu kita berharap kepada masyarakat ya untuk tenang saja dalam beberapa hari ke depan, kita sama-sama duduk manis, kita tunggu hasilnya ya, nggak perlu ada gejolak, kita sikapi dengan dewasa. Iya, terima kasih Bang Habib. Nah, boleh langsung ditanggapi Bang Mardhani. Makin lama jadi makin nggak relevan ini. Sebenarnya apa sih goals ya gitu? Seperti apa Bang Mardhani? Saya nyambung Habib ya. Doanya hakimnya istiqomah. Saya tambahin ikhlas dan fatona. Wah, kenapa? Karena justru tadi saya bilang the game is getting hot. Sekarang dengan berbagai perkembangan, tadi baru lihat beberapa berita, the game is getting hotter. Kenapa? Karena indikasinya jelas. Pasal 22E itu bicara presiden untuk jadi presiden itu minimal 50%, lebih dari 50%. Itu kuantitatifnya. 6A ini harus diikat sama 22E. 22E itu asas pemilunya luber dan jurdil, langsung umum bebas rahasia. 6A kuantitatif, 22E-nya kualitatif. Indikasi hakim kita bijak, bestari, negarawan, bukan cuma ngeliat numbers, bukan cuma quantity, tapi juga proses, lihat kualitinya. Dan itu tanda-tanda ada kabar gembira dari MK. Positive thinking sekali. Bagaimana Bang Andreas, boleh tambahkan? Kalau saya dari awal saya sudah melihat itu, dalam arti bahwa ya dengan proses yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di MK ini ya
MK mau menunjukkan bahwa ya mereka bukan hanya sekedar ya mahkamah yang melakukan perhitungan, mahkamah yang istilahnya mahkamah kalkulator itu gitu, tapi ingin juga melihat secara keseluruhan, karena pemilu itu bukan hanya soal hasil ya hitung-hitungan pemilu hasil suara gitu, tapi merupakan suatu proses yang ya dimulai dari ya pendaftaran. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, itu ada peristiwa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sendiri gitu. Dan itu ya saya kira di sini MK juga ingin menunjukkan bahwa apa yang pernah terjadi itu ya ini merupakan bagian dari proses yang kemudian berjalan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan banyak hal yang terjadi di dalam proses yang kita lihat beberapa hari terakhir ini menunjukkan ada perubahan yang sangat positif untuk pembelajaran kita yang berkaitan dengan bagaimana kita melihat pemilu, bagaimana kita melihat pentingnya pemilu ini sebagai pilar utama dari demokrasi yang ingin kita bangun, menghormati menghormati suara rakyat. Jadi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan apa yang menjadi ya indikasi tuduhan dari dugaan dari paslon 1 dan paslon 03 ini digali semua gitu, digali semua untuk menunjukkan bahwa benar tidak terjadi apa yang dimaksudkan dengan istilah, kalau istilahnya Bapak Presiden sendiri itu istilah cawe-cawe. Beliau kan juga dari awal sudah menyebutkan bahwa dia ingin cawe-cawe gitu, dan cawe-cawe ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Mardhani tadi, bahwa itu berkaitan dengan ya pemilu yang jurdil. Dan itu di sini sedang dibuka, sehingga kembali saya katakan tadi, seharusnya ya dan sebaiknya ya Bapak Presiden sendiri yang menjelaskan gitu, diundang untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam proses ini. Kalau itu akan terjadi, itu akan jauh lebih baik untuk menjelaskan semua peristiwa-peristiwa yang menjadi dugaan-dugaan baik di kalangan paslon 01 dan 03 maupun apa yang terjadi di masyarakat. Karena sekarang juga sampai sekarang juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses pemilu dan hasil ini gitu. Dan saya kira ya ini adalah panggung yang bagus untuk pembelajaran demokrasi kita. Ya, terima kasih Bang Andreas. Tadi ada Mas Habib, bahkan juga Bang Mardhani, ada Kang Ujang. Masyarakat jangan terprovokasi. Kita saksikan sajalah sidang di MK layaknya sebuah show pemirsa. Mulai dari kita belajar hukum di sana, bahkan juga kita melihat gejala politik yang ada di dalamnya. Nanti saat lagi rekan saya Ken akan siap mengabarkan informasi lainnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, meski sudah dilarang, banyak para pemudik sepeda motor membawa barang berlebih melintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Jumat siang. Bahkan mereka masih membawa anak-anaknya untuk mudik menggunakan sepeda motor. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati jalur arteri menuju jalur Pantura, tepatnya di Jalan Raya Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat pada Jumat siang. Tak jarang antrean kendaraan terjadi di sejumlah titik, terutama di persimpangan lampu merah. Terpantau banyak para pemudik yang masih nekat membawa barang bawaan berlebih. Bahkan mereka membawa anak-anak untuk mudik menggunakan sepeda motor. Meski berbahaya, para pemudik mengaku sudah terbiasa dan lebih hemat biaya. Hingga Kamis kemarin, jumlah pemudik sepeda motor sudah melintas di jalur arteri Karawang mencapai 111.605 pemudik sepeda motor. Ya, kami akan ajak Anda pemirsa untuk memantau bagaimana pergerakan arus mudik di sejumlah titik bersama rekan-rekan kami di lapangan yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Kita menuju ke Kalimalang terlebih dahulu. Ada rekan kami Rizka Salsabila di sana. Sebelumnya nanti kita juga akan ke Karawang bersama dengan Agung. Kita lihat dulu bagaimana situasi di Kalimalang. Rizka, nampaknya cukup lancar arus lalu lintas di sana. Bagaimana pantauan Anda?
Ya, Ken Ane dan juga pemirsa, memang hingga saat ini dari tadi sore kami memantau arus lalu lintas di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi ini memang terpantau ramai lancar. Namun kami memang juga sempat melihat yang didominasi oleh kendaraan roda 2, yang mana mereka ini membawa barang bawaan yang bisa dibilang menuju arah mudik atau pulang ke arah kampung halamannya, yang mana Jalan Arteri Kalimalang sendiri ini menghubungkan 3 kota, yaitu Kota Jakarta, Kota Bekasi, kemudian Kota Karawang, yang kemudian menuju jalur pantai utara atau jalur Pantura. Kemudian selain itu juga kami sempat berbincang dengan kepolisian atau penjaga pos pantau yang ada di sepanjang Jalan Kalimalang ini. Memang mereka memperkirakan arus mudik atau Jalan Arteri Kalimalang ini mulai dipadati sekitar pada pukul 8.30 hingga pukul 9 nanti, yang mana memang hingga saat ini masih terpantau ramai lancar, yang memang tadinya masih ada para pekerja atau pekerja kantoran yang pulang bekerja seperti itu, sehingga kemungkinan mereka akan melakukan atau pulang ke kampung halamannya melalui jalur arteri Kalimalang ini pada pukul 9 malam nanti, yang mana biasanya para pengendara motor ini menghindari kemacetan, kemudian juga menghindari cuaca yang panas, sehingga memilih untuk melakukan mudik atau jalan menuju kampung halamannya pada malam hari. Seperti itu, Ken Ane dan juga pemirsa. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik Rizka, tapi di belakang Anda nampaknya sudah mulai ramai. Diprediksi tadi pukul berapa ini keramaian masih akan terus terjadi di sana, dan puncaknya pada pukul berapa sehingga patut untuk diwaspadai oleh para pemudik ataupun juga pengguna jalan lainnya? Ya, untuk memang pada malam hari ini kami juga sempat berbincang dengan pihak kepolisian yang bertugas di pos pantau. Pada malam hari nanti kemungkinan akan terus bertambah, yang mana sekitar pada pukul 8.30 hingga pukul 9 adanya peningkatan pengendara, yang mana didominasi oleh pengendara sepeda roda 2, yang kemudian juga kami memantau tidak hanya sepeda roda 2, namun ada beberapa para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil, yang mana mereka menaruh barang bawaannya juga di atap mobil mereka. Seperti itu, Ken Ana. Terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan dari Kalimalang. Kita bergeser untuk melihat bagaimana kondisinya di Karawang, Jawa Barat bersama dengan rekan kami Agung Prasetyo. Agung, sampai saat ini bagaimana pantauan Anda arus lalu lintas ataupun juga pemudik di sana? Ya, terima kasih Ken Ane juga pemirsa. Situasi terkini arus lalu lintas pemudik di ruas tol, maksud kami di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, dan semakin malam semakin ramai kendaraan pemudik roda 2 yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek ataupun ke arah Cirebon, dan tidak sedikit juga para pemudik kendaraan roda 2 ini melaju dengan kendaraan cukup tinggi dengan kecepatan antara 50 sampai 70 km per jamnya, dan tidak sedikit juga para pemudik membawa keluarga, istri ataupun anaknya juga, dan ini dapat membahayakan karena jaraknya para pemudik ini antara motor pemudik 1 dan 2-nya hanya sekitar 5 sampai 10 meter. Selain itu juga dan harus diwaspadai para pemudik yang melintas di jalur arteri Pantura Karawang ini, banyak jalan yang masih berlubang, sehingga para pemudik dihimbau saat melintas di wilayah Karawang agar tetap berhati-hati, jaga keselamatan agar selamat sampai tujuan. Dan selain itu juga dapat kami informasikan suasana di jalur arteri Pantura Karawang ini memang semakin malam akan semakin ramai, karena biasanya para pemudik yang melintas di jalur arteri Pantura Karawang ini dimanfaatkan para pemudik untuk melakukan perjalanan di malam hari untuk mencegah panas terik matahari saat melakukan perjalanan menuju ke wilayah Cirebon ataupun ke wilayah Jawa Tengah. Dan selain itu juga dapat kami informasikan untuk memperlancar jalur arteri Pantura Karawang ini, sebelumnya pihak kepolisian dari Polres Karawang menutup 78 U-turn ataupun putar balik untuk mengantisipasi kepadatan-kepadatan di titik-titik yang kerap terjadi kemacetan. Namun ada beberapa titik yang kerap
terjadi kepadatan ataupun kemacetan di jalur arteri Karawang ini, seperti salah satunya di simpang Tanjung Pura yang merupakan dari arah Bekasi masuk ke jalur arteri Karawang, dan pertemuan antara jalur alternatif masuk ke wilayah Karawang. Selain itu juga simpang Jomin yang titik persimpangan antara dari kendaraan dari arah Jakarta maupun dari arah Simpang Mutiara Cikampek, serta kendaraan yang datang dari arah Cirebon. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk mengamankan jalur arteri Karawang untuk para pemudik, pihak kepolisian dari Polres Karawang memang sebelumnya telah menyiapkan puluhan posko yang berada di jalur arteri Pantura Karawang ini, dan diprediksi untuk pemudik yang melintas di jalur arteri Karawang ini akan terus mengalami peningkatan hingga H-4 Lebaran nanti, dan memang jam-jam ramainya ini terjadi pada malam hari hingga pagi hari. Ken Ane, sementara itu yang dapat kami kabarkan di jalur arteri Karawang. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Agung Prasetyo dari jalur arteri Karawang, sebelumnya dari Rizka Salsabila dari Kalimalang. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, informasi berikutnya untuk Anda. Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur di Jumat sore mulai dipadati. Dan sebelumnya kami juga akan hadirkan untuk Anda bagaimana kondisi di Tanjung Priok, pemirsa. Di mana jelang H-5 Lebaran jumlah pemudik di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara mengalami peningkatan pada Jumat pagi. Diprediksi puncak peningkatan penumpang mudik akan terjadi dari tanggal 7 hingga 9 April. Suasana Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi sudah dipadati para pemudik yang hendak berangkat ke kampung halamannya. Jumlah pemudik di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara ini jelang H-5 Lebaran mengalami kenaikan. Adanya peningkatan ini tentunya dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara itu mendekati Hari Raya Idul Fitri, harga tiket bus mengalami kenaikan mulai dari Rp30.000 hingga Rp300.000. Salah satu pemudik tujuan Sragen harus membeli tiket bus mencapai harga Rp580.000 yang biasanya hanya Rp280.000. Diprediksi puncak arus mudik dari Terminal Bus Tanjung Priok akan terjadi pada tanggal 7 hingga 9 April mendatang. Bus PO Agramas terbakar di eksit tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Jumat siang. Diduga kebakaran disebabkan oleh konsleting arus listrik dari dalam dashboard bus. Inilah detik-detik bus PO Agramas terbakar hebat di eksit tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kejadian bermula di mana bus berplat nomor B7214KGA ini mengalami kerusakan mesin di kilometer 285 jalur B tol Pejagan Pemalang. Lalu bus tersebut diderek menuju eksit tol Adiwerna. Namun saat berada di kilometer 281 eksit tol Adiwerna, tiba-tiba keluar asap dari dashboard bus hingga akhirnya bus terbakar. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar dari Kabupaten Tegal dan Kota Tegal diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah proses pemadaman selama 45 menit, api berhasil dipadamkan. Saat ini kasus bus terbakar masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tegal. Seorang pemotor tewas terlindas truk di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat pagi. Peristiwa ini bermula saat sepeda motor korban melaju beriringan dengan truk bernomor polisi K1584ZB dari arah Tuban Kota menuju Semarang. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor korban tiba-tiba berhenti mendadak di tengah jalan raya untuk menunggu belok kanan masuk menuju gang. Truk yang dikemudikan Suwarno asal Kudus, Jawa Tengah sempat berusaha menghindar ke kiri.
Namun jaraknya terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan. Korban beserta sepeda motornya sempat terseret sejauh belasan meter. Di Blora, Jawa Tengah, seorang pengendara sepeda motor tertimpa tiang listrik yang roboh. Tiang listrik yang roboh di Jalan Raya Blora Cepu, tepatnya yang masuk di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Jumat pagi ini menimpa seorang pengendara sepeda motor sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka serius di bagian kepala belakang yang diketahui masih hidup dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cepu. Terlihat di lokasi jumlah tiang listrik sendiri yang roboh berjumlah 2 tiang. 1 tiang menimpa pengendara dan 1 tiang masih dalam keadaan miring. Petugas dari kepolisian dan PLN yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan evakuasi tiang listrik yang roboh. Arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian juga sempat tersendat. Polisi dan petugas PLN masih melakukan olah TKP terkait penyebab pasti robohnya tiang listrik tersebut. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh pemirsa, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur pada Jumat sore ini mulai dipadati oleh pemudik dari berbagai wilayah di Jakarta. Inilah situasi Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur pada Jumat sore 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Kepadatan ini sudah mulai terlihat sejak pagi tadi. Selain melayani perjalanan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Terminal Kampung Rambutan juga melayani perjalanan ke Pulau Sumatera. Data penumpang yang berangkat per hari Jumat dari Terminal Kampung Rambutan sebanyak 917 dengan menggunakan 54 armada bus. Diprediksi jumlah calon penumpang untuk hari ini akan terus bertambah. Ya, kembali kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di sejumlah titik lokasi yang mungkin Anda lewati pada jalur mudik Lebaran tahun ini, pemirsa. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Ada Farah Manhila di gerbang tol Kalikangkung dan juga ada Putri Sofia di gerbang tol Cikampek Utama. Kita cek dulu bagaimana kondisinya di gerbang tol Kalikangkung. Farah, sampai malam hari ini sudahkah terlihat ada peningkatan jumlah kendaraan ataupun juga arus pemudik di sana? Iya, Ken Ana dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Ini terpantau di exit tol ini sudah mulai padat di gerbang tolnya, sementara di pintu masuk tol atau di entrance ini sudah mulai landai karena memang ini sejak pukul 19.30 tadi ini sudah mulai dilaksanakan sterilisasi jalur tol di sepanjang wilayah Jawa Tengah untuk persiapan pelaksanaan one way yang akan rencananya, ini informasi yang kami dapatkan, rencananya akan dimulai pukul 9:30 malam. Dan terlihat dari pantauan kami, pemirsa, memang ini jumlah kendaraan di hari ini berdasarkan data yang kami terima juga bahwa terjadi peningkatan setiap harinya sejak tanggal 4 April kemarin. Dan ini adalah hari yang bisa dikatakan peningkatan yang paling tinggi pada pukul 4.03 sampai 4 sore tadi per jamnya ini bisa mencapai 2.700 kendaraan per jamnya yang melintas di exit tol. Sementara di entrance tol ini kendaraan yang melintas ini mencapai 850 lebih kendaraan yang masuk. Dan sekali lagi pemirsa, ini adalah
bagian dari proses sterilisasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian selama 2 jam ke depan sejak pukul 7:30 hingga 9:30 nanti bagi kendaraan-kendaraan yang masih berada di sepanjang jalur tol di wilayah Jawa Tengah ini akan diarahkan untuk menuju exit tol terdekat dan diarahkan untuk menggunakan jalur arteri. Dan bisa dilihat dari pantauan udara yang ada di depan layar kaca Anda, pemirsa, ini memang arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju arah Semarang dan juga Jawa Tengah ini terpantau semakin ramai dan semakin padat. Antrean ini juga terlihat semakin panjang dibandingkan dengan tadi dan juga kemarin-kemarin, pemirsa. Bahkan ini juga saya melihat ada penambahan gate yang dilakukan oleh petugas jasa marga setempat untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di exit tol Kali Kangkung. Dan sementara pemirsa, saya masih belum mendapatkan data terkini pada jam 7 sampai jam 8 ini memang, tapi bisa dipastikan bahwa terjadi peningkatan akibat dari volume kendaraan dari jalur maksud kami dari tol Cikampek Utara atau Citama. Sementara terkait jalur di luar tol atau jalur Pantura dan juga jalur arteri, informasi yang bisa kami sampaikan pemirsa bahwa sampai saat ini memang masih terpantau padat dan sudah dilakukan rekayasa 1, pemirsa, yaitu pengalihan arus lalu lintas dari Pejagan ke Darmoleng. Demikian informasi dari tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Baik, sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Kali Kangkung. Bagaimana dengan kondisinya di gerbang tol Cikatama? Putri Sofia, silakan. Ya, untuk pantauan terkini dari gerbang tol Cikampek Utama dibandingkan dengan siang hari ini, malam hari ini justru jauh lebih ramai dibandingkan sebelumnya. Yang mana dari pantauan kami melihat bahwa terjadi antrian yang cukup padat di gardu tol gerbang Cikatama. Dan untuk antriannya ini sendiri mengular sekitar hampir 100 meter, yang mana ini dipadati ke 18 gardu tol yang beroperasi di Cikatama, yakni ada 10 gardu tol utama dan juga 8 gardu tol satelit yang berlaku di gerbang tol Cikatama. Selain itu juga memang pemirsa, apabila bisa kami gambarkan kepada Anda, memang untuk kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama maupun di ruas tol Jakarta Cikampek ini mulai meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini terdapat sekitar hampir 51.000 kendaraan yang bertolak dari wilayah Jakarta menuju ke wilayah Palimanan melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Namun memang apabila bisa kami gambarkan juga kepada Anda, untuk di ruas tol Jakarta Cikampek sendiri ini cenderung masih ramai dan juga lancar. Namun memang ada beberapa titik kepadatan yang terjadi di ruas tol Jalan Cikampek. Memang untuk di titik kilometer 47 ini menjadi salah satu titik yang kerap terjadi kepadatan. Untuk di kilometer 47 ini memang terjadi pertemuan di antara kedua ruas jalan, yakni Jalan Tol Layang MBZ bertemu dengan ruas tol di bagian bawahnya, sehingga memang dari kedua pertemuan ruas tol tersebut kerap terjadi kemacetan. Namun, dari informasi yang kami dapatkan, memang kepolisian juga telah berupaya untuk mengurai kepadatan tersebut dengan memberlakukan sistem kanalisasi, yang mana sistem kanalisasi ini adalah memberlakukan sekitar hampir 200 meter kon yang dipasang untuk mengatur dan juga mengurai kemacetan atau kepadatan yang terjadi di kilometer 47. Selain kilometer 47, ada juga titik yang perlu diwaspadai ataupun diantisipasi oleh para pemudik yang akan jalan pada malam hari ini, yakni di kilometer 56. Kilometer 56 ini menjadi titik yang terdekat dari rest area kilometer 57, yang mana kita ketahui pemirsa, rest area kilometer 57 ini merupakan rest area favorit bagi para pemudik untuk melangsungkan istirahat sejenak sebelum nanti lanjut jalan ke wilayah tujuannya masing-masing. Selain kepadatan tersebut, juga pihak kepolisian maupun jajarannya pada hari ini, tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat malam ini juga telah memberlakukan sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Namun bisa kami konfirmasi kepada Anda, apabila Anda akan melakukan perjalanan menuju ke wilayah tol Trans Jawa melalui Jakarta Cikampek, ini setidaknya untuk memiliki saldo e-tol kurang-kurangnya Rp500.000. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya kekurangan saldo e-tol yang berakibat pengularan atau kemacetan yang ada di gardu tol Cikampek Utama. Selain itu memang untuk
waktu-waktu favorit bagi para pemudik melangsungkan mudiknya pada tol Jakarta Cikampek ini terjadi pada malam hari pukul 1 hingga pukul 4 dini hari dan juga pada pagi hari. Sementara demikian, kembali ke studio. Rekan-rekan, informasinya Putri Sofia dari gerbang tol Cikampek Utama, sebelumnya Farah Manhila dari gerbang tol Kali Kangkung. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, kabar mudik tadi menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Benar sekali, Ken, tapi kita juga harus mengingatkan kepada pemirsa untuk jangan lupa menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni yang akan mewawancarai Menpora Dito Aryo Tejo. Saya Cica Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Nutrif Benekol. Wadimor, tentu sarung kita.